Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Nah, di kelompok kami ada 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Davin Evan Batiar dengan NRP akhir 08. Dan yang kedua ada saya Ahmad Anas dengan NRP terakhir 067. Dan untuk selanjutnya ada saya Burhana Mumtazwazi dengan NRP terakhir 063. Kemudian ada saya Firman Tisna dengan NRP terakhir 082. Lalu yang terakhir ada saya Faturrahman Al-Khattab Kuswoyo dengan NRP terakhir 099. Oke, boleh next Mas. Nah, pada presentasi kali ini ada beberapa poin yang kami bahas. Yang pertama ada helideck design, yang kedua ada design load condition, yang ketiga ada boot landing design, dan yang terakhir ada reservoir. Oke, next Mas. Nah, pada slide yang kali ini yaitu pengantar, di mana struktur lepas pantai beroperasi di lingkungan yang jauh dari daratan. Sehingga transportasi udara dan laut menjadi salah satu metode utama untuk mengakses platform. Tentunya ada beberapa poin-poin penting dalam struktur lepas pantai, yaitu terkait dengan kondisi lingkungan laut, di mana lokasi platform dan faktor geografi yang memengaruhi desain struktur tersebut. Yang kedua ada keselamatan kepatuhan regulasi, di mana pengguna material tahan korosi untuk menghadapi kondisi laut yang ekstrim, di mana setiap laut memiliki kondisi serta ciri khasnya masing-masing. Dan yang terakhir ada aksesibilitas dan operasional. Dalam hal ini, fasilitas pendukung seperti jalur evakuasi, pencahayaan, dan sistem komunikasi sangat penting untuk diterapkan dalam struktur lepas pantai. Di next Mas. Ya, untuk Oke, selanjutnya desain. Oke, monggo Mas Fawas. ada helideck design. Helideck design itu area pendaratan helikopter yang dirancang khusus untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan dalam proses pendaratan serta lepas landas helikopter di platform lepas pantai. Desain helideck harus mempertimbangkan berbagai faktor teknis, operasional, dan keselamatan agar dapat berfungsi secara optimal dalam kondisi lingkungan laut yang menantang. Selanjutnya ada syarat desain helideck. Yang pertama itu dimensi, harus sesuai dengan depth value dan mampu menahan beban helikopter. Yang kedua permukaan, yaitu anti-slip dengan kemiringan maksimal 1:100 untuk drainase. Yang ketiga pencahayaan, yaitu perimeter lighting, marking, dan status lampu standar. Yang keempat keselamatan, yaitu sistem pemadam busa dan alat pemadam kebakaran. Untuk keamanan, bebas rintangan 210 derajat sektor pendekatan, clear zone 5 meter. Untuk sistem keamanan helideck, yaitu sistem keamanan helideck mencakup struktur tahan korosi, pencahayaan LED, pemantauan cuaca, fire suppression system, akses terbatas, serta jalur evakuasi dengan life jacket dan helikopter crash kit sesuai standar ICAO dan CAP 437 untuk operasi aman. Untuk standar regulasinya, desain helideck harus memenuhi standar ICAO Annex 14 untuk keselamatan global, CAP 437 untuk offshore, IMO untuk helideck di kapal, OGP 690 untuk industri minyak dan gas, serta NFPA 418 untuk pencegahan kebakaran, memastikan operasi yang aman dan efisien. Next. Berikut adalah tipe-tipe dari helideck design yang berbeda. Bisa di next. Untuk desain load kondisi adalah helideck harus dirancang sesuai dengan standar API RP
2A, dan API RP2L. Dan beberapa aspek penting dalam desain adalah helideck harus memiliki satu tangga utama dan satu tangga sekunder. Kemudian ada jaring pengaman harus mengelilingi helideck dengan lebar minimum 1,5 meter. Penanda helideck harus mengikuti standar ICAO dengan warna hijau tua atau abu-abu dan lingkaran penanda berwarna kuning. Dan untuk ketebalan plat deck, helikopter dihitung berdasarkan kapasitas beban roda dan faktor koreksi akibat bentuk roda. Kemudian perhitungan dilakukan sesuai dengan Lloyd Register of Shipping dengan pertimbangan kekuatan tarik baja dan beberapa faktor koreksi aspek rasio. Helideck berbahan aluminium digunakan pada beberapa kapal dan struktur di Timur Tengah. Keunggulan utama aluminium adalah beratnya lebih ringan 40-60% dibandingkan baja serta tahan terhadap korosi sehingga lebih ekonomis dalam perawatan. Next. Oke, selanjutnya selain ada untuk helideck, di offshore juga terdapat boat landing, di mana itu merupakan dermaga kapal yang dirancang untuk menangani beban benturan dari kapal atau perahu terhadap struktur lepas pantai. Di mana fungsinya untuk menyerap beban benturan, biasanya dipasang fender tetap pada dermaga kapal yang bisa berupa ban mobil atau ban khusus. Koneksi antara struktur rangka dermaga kapal dan jaket platform dilakukan melalui peredam kejut, bumper tongkang, dan koneksi terkaitnya dengan jaket harus dirancang untuk menahan beban di mana benturan kapal terjadi tepat di sepertiga tengah tinggi tiang. Energi yang harus diserap oleh sistem boat landing sendiri adalah 560 kJ. Bumper tongkang dirancang agar mudah diganti jika terjadi suatu kerusakan. Dan beban yang ditahan oleh boat landing terdapat 3, yaitu beban tumbukan, impact load, yang kedua beban gesekan, friction load, dan terakhir beban lingkungan. Beban tumbukan tersendiri disebut